yang cerdas, cermat ya, adil ya, memikirkan masyarakat gitu, supaya masyarakat Indonesia ini tentram, aman gitu, adil semuanya gitu ya. Yang terutama sih tegas, berani ngambil keputusan, terus nggak banyak omong juga sih, itu aja. Yang bisa mengontrol baik di dalam negeri maupun di luar negeri, karena selain perkembangan di dalam negeri harus juga membangun hubungan terhadap luar negeri untuk meningkatkan kinerja yang ada di Indonesia itu sendiri. Yang pasti seorang pemimpin Indonesia itu harus mengutamakan rakyat, harus bersifat jujur dan terbuka, serta berani untuk mengabdikan diri kepada rakyat. Yang bersih ya pastinya, terus yang nggak janji-janji doang, pastinya juga nututin semua kemauan rakyat lah. Nggak janji-janji doang, janji jual harapan. Baik, pemirsa, saya juga akan memperkenalkan Ibu Tri Mumpuni ini ternyata juga adalah calon presiden alternatif versi riset seorang pengamat komunikasi politik Hamdi Muluk. Betul ya Bu ya? Nah, saya akan, tadi salah satu warga yang kami tanyakan, oke, bahas korupsi dan banyak hal. Salah satu soal hubungan dengan negara tetangga atau hubungan luar negeri. Saya mau tanya Pak Marzuki dulu, tadi saya udah tanya Pak Mahfud duluan. Kemarin itu kan heboh nih Pak, kasus penyadapan. Kalau Bapak jadi presiden, apa yang bakal Bapak lakukan? Kita sebagai bangsa yang berdaulat ya, itulah cita-cita para pendiri bangsa ini. Kita harus bangga dengan Indonesia, dan kita tidak perlu takut dengan siapapun. Kalau ada orang yang mempermalukan kita, melakukan tindakan-tindakan yang tidak etis, yang tidak pantas, tidak patut, harusnya kita punya sikap yang jelas. Sikap yang jelas kayak apa Pak? Kita bisa menarik duta besar kita. Sudah dilakukan? Dan kita bisa memberikan ultimatum, kalau tidak minta maaf dan tidak berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Kalau tidak ada janji demikian, maka bila perlu kita tidak pernah berhubungan lagi. Gitu, memutus hubungan diplomatik? Ya, tidak ada masalah. Kita bisa berdiri sendiri kok. 240 juta lebih rakyat Indonesia. Ini pasar yang besar, bukan beban yang besar. Rakyat ini merupakan potensi, bukan beban. Kalau kita mampu manfaatkan rakyat ini, betul-betul membangun negeri ini. Saya kira harusnya kita mampu. Oke, Ibu Tri Mumpuni, Anda disebut juga sebagai calon presiden alternatif. Menurut Anda, sikap seperti apa yang harus dilakukan seorang pemimpin bangsa Indonesia ketika terjadi kasus yang kemarin, penyadapan? Saya melihat bahwa bangsa kita ini harus kembali menjadi bangsa yang berkarakter dan berdaulat. Artinya apa? Ya sudah, pertama hubungan diplomatik harus diputuskan. Dan kita harus yakin bahwa segala potensi resources yang dimiliki oleh Republik Indonesia ini mampu untuk menjadikan bangsa Indonesia itu bangsa yang berdaulat. Asal kita punya pemimpin, satunya kata dan laku. Kenapa Indonesia porak-poranda? Karena apa yang diomongkan dengan pemimpin tidak sama dengan apa yang dilakukan. Yang kedua, pemimpin harus berani. Ini saya yakin mudah-mudahan Pak Mahfud mampu ya. Dia hanya boleh kenyang kalau rakyatnya sudah makan. Apakah kita punya contoh seperti itu? Tidak ada Pak ya. Dan pemimpin Mbak, selangkah masuk ke surga, itu janji yang di atas. Artinya kalau dia adil. Sejauh mana kita bisa mendapatkan itu. Dan yang terakhir, menjadi keteladanan, memberikan keteladanan buat rakyatnya. Yaitu hidup sederhana. Kalau rakyatnya pun belum mampu bersepatu ke sekolah, sangat memalukan pemimpin memakai sepatu Belly atau bermerek yang lainnya. Itu penting. Baik, Pak Mahfud, kasus yang sama, pertanyaan yang sama, apa yang Anda lakukan ketika kasus penyadapan terjadi? Ya, saya setuju itu soalnya soal kedaulatan kita saja sebenarnya yang lemah. Sebab begini, apa yang dikatakan oleh Pak Marzuki bahwa kita harus begini, harus tegas itu semua pemimpin mengatakan begitu. Pak SBY juga dulu sebelum presiden mengatakan begitu. Terhadap luar negeri harus tegas. Sesudah jadi presiden, Malaysia menangkap 4 orang kita, lalu damai gitu kan.
Kita mau nangkap orang Malaysia, malah yang nangkap, yang ditangkap dibawa ke Malaysia, kita diam. Saudi Arabia begitu. Karena apa? Karena kita kedaulatan politik, kedaulatan ekonomi juga. Saya kira sekarang jadi problem besar. Saya kira kalau menyelesaikan diurai dari sana dulu, sehingga seorang presiden siapapun, kalau di sini sudah beres, nanti dia bisa bersikap begitu. Kalau tidak, tersandra dia, nggak bisa melakukan apa-apa. Bagaimana dengan pertimbangan kerjasama dan hubungan yang sudah lama terjalin? Itu justru menjadi alat untuk menekan. Masa sih nggak masuk akal, kita sudah berapa kali Australia itu menyadap kita. Dulu Yosudarso itu tenggelam di laut itu kan karena intelijen Australia juga. Sekarang juga seperti ini, tapi kita tidak berani berbuat apa-apa terhadap Australia. Karena apa? Karena ada sesuatu yang lain di luar itu yang harus dibenahi. Kedaulatan kita di bidang ekonomi, di bidang politik, hubungan diplomatik kita, komitmen-komitmen dengan luar negeri. Saya kira itu yang harus diurai dengan jelas oleh seseorang yang mau memimpin Indonesia ini. Mas Aldi, silakan. Kita kan politik kita itu adalah pada hakikatnya politik luar negeri kita adalah kepentingan nasional. Nah, kalau kepentingan nasional kita sudah terganggu, kita harus berbuat apa? What is to be done? Menurut Anda kayak yang kemarin terjadi sudah mengganggu kepentingan nasional? Ya tentu dong. Masa ada presiden bicara kemudian disadap, walaupun mungkin isinya saya tidak tahu apa ya, apa curhat istrinya atau juga disadap gitu ya, kita nggak tahu. Nah, tetapi kalau kita melihat bahwa itu ada disadap, harusnya kita berpikir, kenapa? Ini kan ibarat badan, kalau kita lemah pasti virus-virus pada menyerang. Ya. Jadi kita lemah duluan nih. Badan kita harus kita perkuat. Kemudian kita juga harus jangan cengeng, kita harus ofensif. Ya, ofensif diplomasi itu sangat diperlukan. Ya, termasuk ya kalau satu hari saya bercita-cita atau bukan bercita-cita, berharap gitu ya. Indonesia itu Obama merasa curhat dia, kenapa kok Indonesia menyadap saya gitu ya. Atau Australia menyadap Australia disadap Indonesia gitu ya. Itu yang kita harapkan. Jadi kita harus ofensif gitu. Jangan kita defensif. Nah ini menurut saya ofensif diplomasi sangat penting untuk menjaga kepentingan nasional kita. Bang Zul, bagaimana menurut Anda? Menjaga hubungan dengan negara tetangga, membela kedaulatan nasional. Saya kira pendekatannya harus sistemik memang. Sehingga jangan sampai satu keputusan itu terisolasi dari keputusan dan kebijakan yang lain. Jadi saya setuju kalau kita identifikasi underlying structure-nya seperti Pak Mahfud katakan, kita tidak punya keberanian untuk mensikapi satu isu tertentu karena kita sudah dibelenggu tangannya pada isu yang lain. Jadi menurut saya kedaulatan politik, kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan kedaulatan dignity kita sebagai bangsa itu harus diselesaikan. Mungkin itu karena juga karakter pemimpin yang lebih menyukai soft diplomacy daripada hard diplomacy. Enggak lah, itu kan basa-basinya saja. Biasanya yang paling kental itu karena tangan kita selama ini di bawah. Nah oleh karena itu menurut saya kalau kita tidak daulat di bidang pertahanan misalnya, di bidang ekonomi, maka susah kita untuk bebas mengomentari apa yang dilakukan negara lain pada kita. Jadi menurut kita memang pemerintah kita sekarang agak lemah dalam melakukan diplomasi internasional. Dan juga pada dignity-nya sendiri yang gagal kita lindungi sepenuh hati. Harga diri bangsa. Baik, Boni? Ya sebetulnya penyadapan oleh Australia ini ada konteksnya. Pertama, kita sudah punya MOU kerjasama dengan Australia soal penyadapan untuk kasus terorisme. Nah, artinya bahwa sudah ada pintu masuk. Bahwa dalam proses itu ada ekses yang negatif, bagaimana Australia kemudian sampai menyadap presiden, istrinya, dan sebagainya. Saya kira ada motivasi yang baik. Coba perhatikan pernyataan diplomat Australia. Mereka ingin mendorong penegakan hukum, terutama korupsi di Indonesia mau diberantas. Cuman saya menyalahkan caranya. Saya menyalahkan mekanisme mereka menyampaikan itu. Kita semua terima kasih bahwa ada data soal bagaimana fakta di balik layar soal Senturi. Apa yang dilakukan oleh kepala negara, ibu negara, dan sebagainya di balik layar. Itu semua bisa dibongkar. Nah itu penting. Nah kalau misalnya Australia punya niat baik mendukung penegakan hukum, mestinya diserahkan ke KPK secara diam-diam, itu luar biasa baik. Tapi ketika itu dinyatakan secara terbuka, itu penghinaan terhadap negara. Jadi saya setuju penyadapan itu dalam pengertian penegakan hukum. Untuk KPK, saya menolak caranya yang terlalu terbuka dan itu menghina Indonesia. Dan lebih mengecewakan lagi, Presiden tidak bereaksi dengan tepat. Baik, Mbak Henry, jadi kita banyak juga pertimbangan yang diberikan kepada masyarakat. Ada perjanjian atau kerjasama ekonomi yang luar biasa. Banyak mahasiswa kita yang juga berkuliah di sana, itu juga mereka kan harus diperhitungkan lebih jauh. Bagaimana menurut Anda ketika seorang pemimpin, kedaulatan nasional kita mungkin terganggu, harus bersikap apa supaya juga
kedaulatan ekonomi tidak terpengaruh? Kalau pemimpinnya aja takut, bagaimana rakyatnya nggak ikut takut? Ya, jadi kalau mau membuat satu keputusan, apakah kita akan melakukan kerjasama atau tidak, membuat pernyataan tadi akan memutus hubungan atau tidak, semestinya sudah ada perencanaan di belakangnya. Ya, begitu mengatakan bahwa kita akan melakukan perhitungan atau melakukan tindakan terhadap penyadapan, maka dari sisi ekonomi semestinya ini kan sudah ada perencanaan. Tetapi ini baru ditakut-takuti dengan nanti kita nggak bisa dapat gandum, padahal di dunia ini sumber gandum banyak. Nanti kita tidak bisa dapat sapi. Di dunia ini banyak sekali yang perlu dirubah kan kebijakan kita. Gitu. Nah jadi rasa itu untuk membuat ketenangan bahwa kita mampu itu tidak ditularkan. Jadi semestinya kan yang penting adalah pernyataan itu. Tapi ini justru untuk menciptakan ketakutan bahwa kita kalau tidak punya hubungan yang baik kita akhirnya kalau dari dampak bagi ekonomi, secara positif benefitnya nggak ada, ketegasan tadi, tetapi ruginya sudah banyak. Ruginya sudah bisa terlihat seperti itu. Betul, karena tahu bahwa kita ternyata lemah di situ. Oke, baik. Sekarang kita beralih ke topik lainnya. Ini adalah sejumlah nama presiden idaman lain versi Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia. Ada nama Ibu Tri Mumpuni di sini ya. Oke, baik. Bagaimana kemudian, ini sejumlah nama, ada Ibu Tri Risma hari ini, ada Ahok, ada Anies Baswedan, ada Khairul Tanjung, Abraham Samad juga masuk seperti ini. Bagaimana para narasumber yang ada di sini melihat, ini kan mau dibilang juga bisa menjadi koalisi sebagai cawapres atau bahkan kompetitor jika maju sebagai bakal calon presiden. Kami akan lanjutkan saat lagi.